Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita semua, nikmat kehidupan, nikmat kesehatan, nikmat iman, Islam dan istiqamah, sehingga dengan demikian alhamdulillah sampai di siang Jumat hari ini kita masih secara konsisten dan istiqamah berada di atas rel syariat Allah Subhanahu wa taala, Islam yang kita peluk selama ini. Kita juga tidak lupa mengirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mampu dan mau meneladani Rasulullah, mencontoh Rasulullah dalam mengarungi kehidupan ini untuk meraih keselamatan dan kesuksesan hidup dunia, terlebih-lebih lagi di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jumat-Jumat yang berbahagia, hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dengan Sayyidul Ayyam, hari Jumat di tanggal 20 Desember tahun 2024 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hijriah. Jumat-Jumat yang berbahagia, salah satu fenomena sosial yang sedang terjadi dan kita rasakan dan saksikan di akhir zaman ini, sebagaimana yang telah diperkirakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun lebih yang lalu, yaitu terjadinya fenomena krisis akhlak, krisis moral, terjadinya penurunan kualitas akhlak umat manusia, khususnya umat Islam. Kalau kita memperhatikan, salah satu penyebab utama terjadinya krisis moral dan akhlak adalah terjadinya krisis keteladanan. Hari ini sulit rasanya kita menemukan sosok tokoh pemimpin di berbagai aspek kehidupan, di berbagai level kehidupan yang pantas dan layak rasanya kita ikuti, kita teladani, kita contoh perilakunya, khususnya perilaku akhlaknya, bagaimana bermuamalah, berinteraksi dengan lingkungannya. Sulit rasanya hari ini menemukan sosok yang ideal, yang rasanya pantas kita teladani di dalam berakhlak. Mengapa demikian? Salah satu penyebabnya adalah karena tokoh yang semestinya kita contoh, yang seharusnya menjadi contoh di tengah-tengah kehidupan kita, kadang
memiliki kepribadian yang tidak utuh, kepribadian yang pecah. Mereka tidak memiliki integritas yang tinggi. Apa itu integritas? Integritas adalah kemampuan seorang tokoh dan pemimpin untuk menyesuaikan, mensinergikan, kata orang sekarang, antara keyakinannya, ucapan, dan perbuatannya. Yang kita saksikan akhir-akhir ini, kadang ada di antara tokoh masyarakat kita, tokoh umat kita, kadang antara perbuatan dengan ucapan saling bertolak belakang. Yang dia ucapkan berbeda, bahkan kontradiksi dengan apa yang dia lakukan. Itulah salah satu penyebab sehingga rasa-rasanya sulit kita jadikan sebagai tokoh teladan yang pantas kita teladani. Jemaat yang berbahagia, di tengah-tengah kondisi sosial semacam itu, kita sebagai umat Islam yang punya iman, punya Islam, kita tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan dan keprihatinan. Karena ternyata sejak 1500 tahun yang lalu telah lahir di tengah-tengah kita seorang sosok pemimpin yang sangat layak, bahkan wajib kita contoh, kita teladani dalam menapaki kehidupan ini. Siapa beliau? Tidak ada lain kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa demikian? Karena Rasulullah diutus Allah Subhanahu Wa Taala membawa Islam sebagai risalah, sebagai pedoman hidup umat manusia untuk menjalani, menapaki kehidupannya di dunia, untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Islam adalah sebuah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 107, Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami, kata Allah, tidak mengutus engkau ya Muhammad menjadi nabi dan rasul terakhir kecuali sebagai wujud, sebagai bukti rahmat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala terhadap seluruh alam, terutama alam yang disebut dengan manusia. Islam mengangkat harkat manusia, Islam mengangkat derajat manusia, bahkan bisa melebihi malaikat sekalipun kalau manusia mampu mengikuti pedoman yang dibawa Rasulullah SAW berupa al-Islam, utamanya dalam hal berakhlak. Jemaat yang berbahagia, di dalam salah satu hadis Rasulullah, beliau pernah menyatakan secara tegas, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Sesungguhnya saya, kata beliau, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke bumi ini sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Salah satu tugas pokoknya adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak umat manusia. Itulah sebabnya salah satu ajaran pokok Rasulullah adalah ajaran tentang akhlak. Ini sangat relevan kita kembali mencermati di tengah-tengah fenomena sosial yang kita alami saat ini, terjadinya krisis akhlak. Rasulullah merupakan jawabannya. Jemaat yang berbahagia, Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat yang lain menegaskan dengan sangat tegas dalam surah Al-Ahzab ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh telah ada untuk kalian wahai umat manusia, khususnya umat Islam, di dalam diri Rasulullah SAW sebuah contoh teladan yang terbaik. Untuk siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Buat umat Islam yang mampu memiliki 3 syarat, insya Allah akan bisa senantiasa mencontoh Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Yang pertama, yarjullah, senantiasa mengharapkan petunjuk, rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, wal yaumal akhir, senantiasa mengupayakan keselamatan akhirat. Dan yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, memperbanyak berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupannya sehari-hari. Jemaat yang berbahagia, pertanyaan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan agar kita sanggup senantiasa mencontoh Rasulullah dalam hidup ini? Yang pertama, kita harus senantiasa berusaha meningkatkan cinta kita,
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Caranya bagaimana? Yang pertama, kita selalu ikhlas bersalawat, mengirim salawat kepada beliau. Bersalawat kepada beliau adalah merupakan salah satu perintah agama, perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah berfirman, wahai orang beriman, senantiasalah kalian mengirimkan salawat kepada Rasulullah dengan salawat yang sebaik-baiknya, dan kirimkanlah salam dengan salam yang setulus-tulusnya. Mengapa demikian? Allah dan malaikatnya senantiasa bersalawat kepada Nabi. Mengapa kita tidak mau? Bahkan hadirin berbahagia, dalam hadis yang lain Rasulullah pernah mengatakan, orang yang paling kikir dalam pandangan Islam adalah orang yang ketika nama beliau disebut-sebut, mereka tidak tergerak sedikit hatinya untuk bersalawat kepada Rasulullah. Kata Nabi, al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang bakhil, orang yang kikir adalah orang yang ketika namaku disebut di hadapannya, kata beliau, dia sama sekali tidak mau bersalawat kepadaku. Oleh karena marilah kita senantiasa memperbanyak salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana selalu diucapkan oleh khatib di setiap khutbah kedua di hari Jumat setiap pekannya. Jemaat yang berbahagia, kita berharap mudah-mudahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu kita teladani, terutama sekali di dalam berakhlak, beretika, bermoral, bermuamalah, dalam berinteraksi dengan sesama umat manusia. Ada salah satu hadis beliau yang pantas kita ingat kembali dalam hal mencontoh akhlak beliau. Akhlak apa yang mesti kita contoh? Satu di antaranya, dan ini yang paling penting, beliau pernah mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal birru yahdi ilal jannah. Senantiasalah kalian bersikap jujur, menempuh kita jujurlah dalam hidup ini, dalam segala hal, karena sesungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kita untuk menghasilkan kebaikan yang banyak, dan kebaikan itu akan mengantarkan kita untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kata beliau, wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Hati-hatilah, jangan sampai kalian suka berbohong, suka kepalsuan, suka berdusta. Jangan kalian berdusta dalam hidup ini, karena sesungguhnya perbuatan dusta itu akan menghasilkan banyak dosa dan perbuatan jahat lainnya. Dan ketahuilah, sesungguhnya perbuatan jahat dan dosa itu pasti akan menyeret kalian masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya khutbah yang sederhana ini, terutama kepada diri khatib sendiri. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum ya fihi wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.